Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semuanya. Kali ini kita kedatangan tamu ya dari Loh Jinawi Borneo. Jadi di sini ada Mas Paul Elkano Siregar. Jadi Mas Paul ini adalah salah seorang praktisi branding di Kota Balikpapan. Nah, akan kita bahas, kita bincang-bincang dengan beliau sebentar lagi setelah yang satu ini. Oke, Mas Paul. Siap. Kayaknya manggilnya panggil lama aja ya. Panggil lama aja. Jadi kita kan ketemu lama ya. Betul. Teman dari SD ya. Betul. Teman dari SD, teman SMP juga, teman bandel dan lain-lain lah. Jadi ya kita kayaknya ngobrolnya nyantai. Kalau misalnya pakai mas kayaknya kok kelihatannya tua banget gitu. Nah, soal coba kenalan dulu dong. Kalau kita kan sudah kenal lama nih. Siap. Tapi teman-teman kan belum kenal lama. Mas Paul ini siapa sih? Dan mungkin dari latar belakang seperti apa? Pendidikannya mungkin dari mana? Terus kok pengen terjun ke dunia branding? Itu gimana, Mas? Baik, terima kasih Iqbal. Perkenalkan teman-teman, ya nama saya Paul Siregar. Saya besar di Balikpapan dan bersekolah, terus sempat mengenyam ilmu seni rupa di Jogja, lalu berkarya di Jogja dan balik ke Balikpapan dan berkarya juga di Balikpapan dan wilayah-wilayah lain gitu ya. Tapi selama ini kebanyakan fokusnya hanya di seni rupanya gitu, Bal. Oke, sebelum masuk ke dunia branding ini ya. Betul. Oke. Jadi karya-karya kerja-kerja kreatif gitulah, mural, lukis, bla bla segala macam. Bahkan sedikit masuk misalnya untuk kebutuhan teman-teman, misalnya kayak logo, desain ini. Cuma memang kalau masuk langsung ke brandingnya itu belum. Nah, setelah kemarin Iqbal dan teman-teman ada kunjungan ke Balikpapan, itu mulai terbuka pikiran saya bahwa memang seni rupa pun itu butuh ilmu untuk branding gitu ya, penguatan. Jadi nggak cuma kita bermain di langsung kerja kreatifnya atau hasilnya, tapi bagaimana proses untuk penguatan kerja-kerja kreatif itu sendiri. Dan pastinya kedepannya juga desain visual atau desain komunikasi visual ini berkembang ya, apalagi dengan masifnya sekarang penggunaan teknologi. Iya betul, dan industri juga semakin luas ya. Betul. Nah terus abis itu tadi kan pasti sebagai seorang seniman, Anda kan tadi bilang kan Mas Paul ini kan Mas Paul lagi. Jadi Paul ini kan tadi kan seniman ya. Betul. Seniman, seni lukis, terus tadi sudah dibilang sering buat logo juga, buat industri ya. Terus habis itu juga sering buat mural juga kan ya? Sering. Mural ya, terus habis itu desain interior juga kan? Sering ya. Desain interior juga. Nah, cuman tadinya, ya kita tahu semua lah ya, bahwa bukan hanya di seni lukis saja, bahwa kan kita kan juga ada perusahaan fotografi juga ya, banyak juga fotografer itu yang memandang bahwa, ini bukan bisnis, ini ya proses, apa sih namanya, bisa dibilang profesional. Jadi kita ini profesional, jadi kita mau terjun ke industri tapi bukan sebagai bisnismen, tapi sebagai profesional. Betul. Jadi yang diangkat lebih ke egonya, lebih ke idealisme. Ya. Nah, dan bagaimana dengan teman-teman yang ada di Balikpapan? Apakah teman-teman juga seperti itu? Apalagi kita tahu ya, misalnya di Balikpapan itu kan itu industri migas lebih banyak, UMKM Dominan, atau dominan kan ya, dari UMKM dan lain-lain itu kan mungkin apa ya, porsinya mungkin lebih sedikit, mungkin banyak juga, cuman pasti itu uang yang berputar lebih banyak dari migas. Itu gimana menurut Paul? Betul, jadi tepat sekali memang kalau selama ini Kalimantan Timur dan sekitarnya dan itu Kalimantan pada umumnya itu sangat ditopang oleh industri yang berbasis sumber daya alam gitu ya. Jadi ekstraksi dari batu bara, minyak dan gas dan turunannya. Nah ini kalau untuk industri kreatifnya sendiri pastinya banyak tidak semajemuk dan tidak sedinamis yang berada di Jawa atau bahkan kalau kita mau berkaca yang lebih luas di luar Indonesia gitu. Nah, lini-lini yang tersedia di industri kreatif ini itu yang pada akhirnya memunculkan teman-teman ya hanya berkutat di satu skop kecil gitu ya, dan itu tadi balik bahwa kerja hanya sebagai hobi, sebagai profesional dan cenderung idealis tanpa memikirkan bagaimana mengembangkan dunia visual ini jauh lebih lebar dan bisa masuk atau sejajar pada industri lain. Ya, dan ternyata seiring perjalanan ini menarik juga ya. Sangat menarik. Sangat menarik ya. Jadi kita mencoba membuka paradigma juga bagi teman-teman yang lain ya. Mungkin yang bukan hanya seniman atau seni rupa doang, atau ada berbagai mungkin industri seni lainnya. Betul. Gitu bahwa sebetulnya ini juga bisa masuk ke industri gitu loh, asal kita mengubah cara bermainnya. Nah kalau misalnya tadi kata Paul kan
kita tadinya cuma buat logo. Ya, Terus habis itu mungkin buat desain interior, mungkin hiasannya ya, atau apa namanya, dekornya dan lain-lain. Nah, betul, tapi setelah masuk ke dunia branding, ternyata bukan sekedar itu doang ya, betul, itu doang ya, ada banyak angka ternyata dalam situ. betul. Nah, apa yang merupakan apa namanya, eee, tantangan buat Paul dulu waktu awal-awal masuk ke dunia branding ini ya, jadi pergeseran dari antara profesional, ya Mhm. idealisme masuk ke dalam sebuah industri. Itu tantangannya apa, Paul? Oh, sangat banyak tantangannya. Jadi ternyata, kalau kita bicara logo itu kan sebenarnya hasil akhir dan itu hanya bagian kecil dari branding yang jauh lebih besar. Bahwa Hmm, dalam branding itu ada sistem, bahkan ada audit, bagaimana kita harus mengenali hmm, customer, juga, faktor-faktor internal dan eksternal harus kita baca, pun kita harus hmm, sampai mengenali pasar dan, hmm. kompetitor. Nah, seperti itu. Mhm. Nah, terus berarti branding itu bukan sekedar logo ya? Betul. Jadi apa tuh branding itu? Branding akhirnya saya mengetahui bahwa branding pada dasarnya adalah membuat orang atau masyarakat itu dari tidak tahu menjadi tahu dan pada akhirnya kita usahakan untuk menjadi loyal. Jadi bisa dibilang branding itu adalah bagaimana upaya kita membentuk persepsi, Mhm. akan brand kita, seperti itu, Bang. Jadi intinya, yang tadi ya orang nggak tahu tentang, suatu produk atau Ya, suatu, bidang gitu ya, ya, suatu pekerjaan menjadi tahu menjadi menjadi tahu. tahu ya. Terus habis itu ada proses menjadi seorang tadi itu bisa sampai loyal. Itu Betul, branding itu branding. jadinya namanya ya. Oke. Nah, dan ini kan nggak banyak orang yang tahu ya, Mhm, seperti ini ya. Jadi orang cuma taunya bahwa branding itu kan sekedar logo doang. Nah betul. itu dan kalau misalnya logo juga udah kita ngasih logo, tawarnya murah lagi. Ya, Ya, biasanya begitu. jengkel nggak gitu kira-kira? Jengkel nggak? Biasanya gitu, ya agak-agak, ngedumel lah Iya. pastinya. Nah, tapi kalau misalnya kita ada proses, berarti ini kan Mhm, ada hitung-hitungan, betul, betul. ada angka di situ. Nah, terus abis itu, apa yang membedakan antara branding dan selling dan marketing? Nah, ini kan orang kadang-kadang nggak rancu nih. Ya, ya, benar sekali. Nah, kalau, sebelum saya masuk ke dunia branding, kita taunya ya bikin, suatu produk lalu jual gitu, ternyata nggak Mmm, bisa, Bang. Jadi memang, bagaimana branding dan marketing ini beririsan ya, mhm, bahwa saling berkebutuhan dan ini tidak bisa dipisahkan, branding, marketing, dan selling. Bahwa mmm, branding itu bagaimana kita menyampaikan kepada customer atau masyarakat mhm, tentang, produk atau jasa kita. heeh, Nah, marketing ini adalah bagaimana caranya untuk, memperkenalkan dan itu banyak cara, heeh, dan itu kita pelajari juga ya heeh. pastinya dan itu, banyak faktor-faktor pendukungnya dan selling adalah bagaimana kita, meng-closing atau terjadinya sebuah, Transaksi ya? transaksi, seperti Oke. itu. Jadi berarti artinya, dari proses tadi Paul bilang bahwa branding itu kan dari membuat orang yang nggak tahu jadi Iya, tahu, sehingga membuat awareness, jadi loyal, betul. berarti di antara 2 ini, itu ada proses marketing dan selling dong Betul, berarti ya? betul. Nah, Nggak bisa dipisahkan. betul kan? Nah, cuman kan orang-orang banyak tahu bahwa, "Oh, kita punya bisnis yang penting kita Mhm, jualan." yang penting Branding ini jual gitu nah, kan. branding ini kan selalu ditaruh di belakang biasanya. Iya, Jadi ngapain sih branding, kita ngomongin branding, karena branding juga, orang-orang belum tentu beli, kan persepsinya yang ada di masyarakat seperti itu. Nah, betul. karena kita ngomong tentang branding dan branding ini ngomong tentang persepsi, nah mungkin bisa diluruskan nggak persepsi ini? Bahwa tentang branding ini tidak sekedar, apa namanya, yang tadi Paul Paul Mhm. bilang, bahwa branding ini ada sebuah proses. Nah itu bisa diluruskan nggak? Iya itu memang tidak mudah ya meluruskan, stigma yang ada di masyarakat bahwa kalau mau jualan, jualan aja gitu ya, yang Mhm, penting ada, eee, bendanya gitu, ada mhm. produknya, itu nggak bisa. Jadi bagaimana, Atau tantangannya, tantangannya adalah bagaimana kita, brand dan branding itu, harus ada urutannya bahwa ketika kita punya logo, punya, produk atau jasa, bagaimana persepsi dan image yang kita bangun mhm, itu bisa sampai ke masyarakat dan, marketing di sini adalah bagaimana menyampaikan itu lewat, cara-cara yang memang, kita ajarkan juga ya heeh, untuk pastinya ada trik-triknya ya iya iya, untuk, heeh, menjual itu ya dan, persepsi yang ditangkap masyarakat pastinya kita maunya yang baik gitu ya, heeh, memperkenalkannya dan, eee berikutnya bagaimana, selling, penjualan itu dan ini harus, berkesinambungan, Bang. jadi nggak boleh putus ya? Nggak boleh putus. Habis branding, dia harus jadi apa apa tadi, sudah selling, dia harus ada mungkin ada, CRM atau pendekatan kembali gitu ya, Betul. ke Atau customer, evaluasi kembali evaluasi gitu kembali ya. sehingga orang tadi
sudah beli, dia mau datang lagi, terus jadi loyal, Betul, terus dia akan ngomong ke orang-orang lain. betul. Oke, nah jadi kalau dari aku memandang bahwa kita harus mengedukasi orang bahwa brand ini bisa tercipta dengan sendirinya meskipun kita tidak membentuknya. Nah, ini kan karena persepsi ya. Jadi Ya, misalnya kita tidak membentuk persepsi kita sebagai siapa, maka orang lain yang akan menilai kita, kita ini siapa. hmm, Sama dengan bisnis kita misalnya ya, ya. ya. Kita punya bisnis, kita nggak mem-brand atau tidak mempersiapkan koridor-koridor brand dari awal ya. Sehingga nanti akan ada opini-opini liar yang masuk ke dalam eee, atau menilai bisnis kita seperti ini, seperti itu dan lain-lain yang di luar keinginan kita. Misalnya kita pengen punya rumah makan yang brand-nya adalah rumah makan ini cepat, terus rumah makan ini sehat dan lain-lain. Tapi karena kita tidak mengkoridorkan atau apa namanya, mengkotakkan brand ini untuk kita sampaikan ke orang lain, akhirnya orang lain yang menilai kita. Dan Hmm, biasanya orang lain itu menilai kita itu lebih banyak buruknya atau positifnya, lebih banyak buruknya biasanya. lebih banyak negatifnya. Nah, Banyak negatifnya. makanya branding di sini kita bagaimana harus memelihara dan Mhm, mengkondisikan atau mengendalikannya mhm, supaya agar eh, maksud dan tujuan atau persepsi yang terbangun di masyarakat itu selalu sesuai dengan yang kita harapkan, Bang. mhm. Seperti itu. Dan harus dijaga, di-maintain gitu Nah, ya. jadi tantangannya adalah bagaimana kita mengedukasi kan, Betul. mengedukasi orang-orang. Terutama kalau Paulus sendiri kan sekarang ada di daerah Balikpapan ya, Ya, Balikpapan yang menaungi, area Balikpapan Raya, ya betul. Balikpapan, Samarinda, dan lain-lain, Tenggarong, Kutai, dan lain sebagainya. Nah, ini kan mengedukasi ini bukan pekerjaan gampang loh, Betul. bukan pekerjaan gampang. Ya, Tapi mereka tuh sebetulnya butuh. Kalau butuh. kalau saya lihat sih butuh, karena, ya bisnis-bisnis yang lain yang kita Hmm. ketahui yang bisa gede, itu mereka sudah punya koridor brand. Kalau memang bisnis-bisnis UMKM di tempat lain atau di suatu tempat juga pengen gede, ya harus kan niru proses bisnis yang gede. Kurang lebih kan seperti itu. Kalau kalau mereka buat, cara sendiri bisa sih. Cuman Bisa. mungkin, akan lebih berdarah-darah gitu loh, karena nggak punya Betul. koridor, nggak punya contoh dan lain-lain. Akhirnya banyak mencoba, coba, gagal dan lain-lain. Dan itu mungkin yang terjadi di banyak tempat, terutama di Balikpapan. Pastinya, Kemarin pastinya. saya kemarin tuh ke Balikpapan ya, main sama Paul sekitar 5 harian. Saya lihat gitu loh bahwa, kalau tantangan di UMKM Balikpapan tuh kayaknya ya, pelakunya ya itu-itu aja, Ya, tapi ganti-ganti bisnis, betul. ya kan? Uji Ya, coba, uji coba jadi gagal, coba-coba. yang ini lagi bangun lagi yang lain. Jadi jualan ini gagal, bangun lagi yang lain. Ya, bisnisnya banyak, tapi orangnya itu-itu aja gitu loh. Nah, tapi ini penilaian saya ya, saya kan nggak cuma 5 hari doang di situ, nggak ngelihat secara mendalam. Nah, tapi artinya apa, kalau yang saya lihat di situ bahwa mereka, ya asal buka aja, pokoknya bisnis kayaknya ada peluang ini deh. Kita coba deh, bisnis ini. Oh kayaknya di sini belum ada nasi goreng deh, coba kita buat nasi goreng, di sini belum ada burger deh, kita coba burger. Atau Hmm. mengadopsi apa-apa yang sudah booming di, Hmm. Jawa, diaplikasikan di Balikpapan, yang mana itu belum tentu, Berhasil. laku, Hmm. berhasil. Karena ya kita tahu tiap-tiap daerah kan Beda-beda. beda-beda gitu loh karakternya. Ya, nah terus, oke tadi kita ngomong sudah branding, sekarang tantangannya juga, tadi tantangannya adalah kita mengedukasi. Nah, terus menurut Paul sendiri nih, apa sih yang membedakan pasar Kalimantan Timur dengan, kota-kota besar yang lain? Oh, pastinya, Kalimantan Timur tuh, karakteristik manusianya berbeda ya, demografinya juga berbeda gitu ya, bagaimana selama ini, Kalimantan Timur, sangat bergantung kepada sumber daya alam. Nah, masyarakat, Kalimantan Timur tuh kan juga cenderung heterogen Mbak ya, dan Hmm, sangat terbuka ya, karena dominan pendatang seperti itu. Jadi contoh kecil misalnya kayak makan pisang goreng gitu ya, pisang goreng dimanapun kalau Sanggar tuh ya, sanggar, mereka ya, apa namanya, Sanggar. namanya pun berbeda. Kalau di Kalimantan Timur itu, karena pengaruh dari Sulawesi dan Kalimantan lainnya, itu pisang goreng pun harus memakai sambal. Itu karakter yang berbeda Dan dari sambalnya itu sambal cabe loh, ya, bukannya sambal saus, ABC gitu, bukan. Sebetulnya cabe ulek gitu. Iya itu unik itu, unik. betul. Dan bagaimana karakter tipikal, masyarakat Kalimantan Timur tuh kami, sangat terbuka ya, sangat Mmm, open. Nah, tetapi menyimpan, sedikit, apa ya, kekhawatiran, masyarakat yang terlalu terbuka ini cenderung cepat berubah. Nah, ini yang harus disikapi gitu ya. Makanya tadi mmm. banyak yang pada akhirnya teman-teman yang coba bisnis ini, coba bisnis Mmm. itu, seperti itu. Sangat terbuka masyarakatnya. Oke, tapi kan sekarang dengan terbuka itu kan ada 2 sisi dong berarti kan. Ada Mhm, bisa jadi dia cepat berubah, cepat berubah. adaptif gitu ya. Adaptifnya juga bisa juga, asal ikut-ikutan tren doang, Ya, betul. atau adaptif untuk dalam menerima informasi. Ya, Nah, sekarang kan sudah ada zamannya informasi sudah sangat ya, open ya, media betul. sosial itu sudah dapat. Nah, apa kira-kira, peran, media sosial gitu ya dalam, mem-branding,
sebuah perusahaan, baik itu skala besar maupun kecil. Menurut Paul gimana? Wes itu sangat-sangat, vital sekali ya, Hmm. sosmed zaman sekarang. Makanya kalau, di Loh Jinawi itu Mhm. kita bagaimana, melatih gitu ya, melatih Hmm. bahwa mencari data itu sebelum kita terjun ke lapangan itu melalui sosmed kita harus bisa mengukur ya, mengukur baik itu dari pasar maupun dari internal kita sendiri ya, dan terutama ke customer ya. Jadi kita melihat dari, lalu lintasnya gitu Bal ya, Traffic-nya bagaimana ya, iya, traffic-nya. bagaimana traffic-nya lewat akun-akun yang ada gitu ya, Hmm. dan itu akan jauh lebih mudah ya kita memantaunya daripada kita bertemu langsung gitu ya. Kita survei lapangan gitu ya. Tetapi itu pun tetap harus kita lakukan gitu ya, Oke, jadi survei pun tetap harus harus tetap ada dilakukan. online dan offline-nya ya untuk Betul. memperkuat data itu. Nah, tadi kalau dari media sosial yang paling apa ya, booming sekarang apa nih? Kira-kira media sosial yang bisa digunakan untuk media branding? Ya, pastinya kalau teman-teman menggunakan yang seperti biasa ya ya kita bisa sebut Ya ya nggak apa-apa ya, Instagram, X gitu ya, media X atau TikTok. Nah, banyak yang sering sedikit, luput, bahwa heeh, pentingnya kalau, menurut aku ya, heeh. itu kayak Google Maps ya, bagaimana, tanggapan-tanggapan dan Oh, Google petunjuk Review iya, Google Google Review Review Google Review. seperti Ya ya, penting itu. itu. Penting Karena juga tuh. acuannya sebenarnya ke situ banyak, bahkan Hmm, ketika, misalnya untuk, yang terdaftar di misalnya yang layanan pesan antar makanan, itu hmm, mereka sangat, mengandalkan itu Google Review itu. mhm. Bintang berapa, komennya apa, kemudahannya seperti apa, bahkan sampai misalnya kecilnya gini Bang, bisakah pembayarannya non tunai, kalau non Mmm. tunai memakai apa saja. Jadi itu sangat membantu untuk customer untuk lebih mudah melakukan transaksi, itu yang penting. Dan sebetulnya, mereka atau pelaku usaha juga membutuhkan review dari customer itu kan, Sangat dan butuh, sebetulnya kan gratis aja reviewnya. Nah, cuman gratis. kok sayang ya, kalau kita makan di mungkin di suatu tempat, warung, rumah makan, kafe, atau kita berkunjung ke mana, enggak, jarang ada orang yang menawarkan, "Mas tolong, ini dong kasih review yang bagus Iya, ya di tempat kita." Sama, betul. sayang loh. Coba ya, kita berapa kali nih kita nongkrong, kita Mhm, makan ke rumah makan, jarang atau bukan iya, jarang lah, nggak ada yang ngomong, "Nggak nggak ada ada yang tolong yang kasih ini ya Mas ya, review yang bagus ya, tempat kami ya." Padahal, kalau kita kasih review, kita sebetulnya dapat poin juga kan dari situ ya, betul dapat poin ya? betul. Dan dapat apa itu kita? Jadi kalau, kita, ini anggap saja kita membantu rekan-rekan yang lain dan itu membantu diri kita sendiri ya, Mhm, ketika kita misalnya memberi komen yang, positif gitu ya. mhm. Dan ketika menambah poin itu ya pastinya ada bonus-bonus dari Google, Nah, bahkan Paul kan juga suka review gitu kan, kita berapa kali betul. nongkrong soalnya Paul sibuk aja nge-review bintang ini, terus habis itu kasih, eee komen-komen bahwa di sini ada buat, apa namanya, disabilitasnya apa enggak, Ya untuk betul, menjadi ada betul. fasilitas jalan untuk disabilitas, eee, apa namanya, kamar mandi untuk disabilitas dan itu kan ditanyain semua. Nah, Betul. kalau buat kamu untungnya apa sih? Banyak banyak, Bang. Jadi, ada voucher-voucher lah, tawaran Mmm, menarik dari Google dan pastinya, siapa yang, dilihat Google berpotensi, itu akan didahulukan oleh Google. Bahkan mhm. untuk mendaftarkan atau memberi, komen-komen itu didahulukan, bahkan sampai, jangan lupa teman-teman bahwa Google, menyelenggarakan, event tahunan untuk bertemu di kantor pusat Google dan itu kepada teman-teman yang berpotensi, itu bisa berangkat gratis ke Amerika. Kamu kan juga udah pernah ditawarin ya? Ya, pernah ditawarkan. Gimana rasanya Amerika, Ul? Ya canggih lah Amerika, Hah? canggih. Ya udah maju lah Bisa bahasa pasti. Inggris? Aduh. Wah, ya Oh, langsung, campur lah bahasa Tarzannya. koboi aja ya, koboyan aja ya. Yang penting nggak apa-apa lah ketemu orang bule. Nah, oke. Jadi itu ya, jadi ada satu apa, platform media sosial juga yang Betul, ternyata cukup menarik, Google menarik. Review itu jarang dimanfaatkan. Saya sendiri juga jarang memanfaatkan itu. Baru ketika kemarin lihat Paul Jaran dia sibuk memanfaatkan, apa namanya, review dan memang ditunjukin sama dia bahwa dia dapat dapat undangan berapa kali ke mana, San 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 Francisco. Francisco ya, datang berapa kali datang undangan ke sana, cuman, kamu ada satu waktu yang nggak bisa ya Ya, datang ke sana ya, saya udah lebih dari satu kali. Wah, berarti kan enak juga itu loh kalau kita me-review, jadi membantu juga sebetulnya, membantu branding-nya suatu usaha, tapi kita juga dapat poin dari Google, karena mereka juga mungkin butuh data itu ya, mereka butuh data itu. Oke, nah sekarang pertanyaannya, nih ini ada pertanyaan dari mhm, teman-teman, Ul, iya, jadi, coba. aku baca dari sini ya, Mhm, eee nah, langkah apa yang Anda, sarankan Bang Paul, bagi profesional yang mau membangun personal brand? Jadi personal brand nih, personal brand. jadi profesional itu mungkin dokter ya, dokter atau ahli hukum, pengacara, notaris itu, dia mau buat personal brand. Apa tuh Mhm. kira-kira langkah-langkahnya tuh?
Eee, Kalau langkah-langkah menurut Loh Jinawi pastinya kalau sebenarnya kurang lebih Bal ya, personal branding sama corporate branding, Mhm, step-nya tuh sama saja bagaimana kita harus ada namanya brand audit gitu ya, mhm, bagaimana, lewat, metode yang ada kita menganalisa dan mhm, menghimpun semua data tentang diri kita sendiri, mhm, lalu kita petakan ya, kita petakan, bagaimana kita membentuk brand itu. Nah, lalu ada kita namanya, memperkenalkan brand itu dan pada akhirnya kita harus melemparkan atau mengaktifkan brand itu, tetapi kemudian kita harus juga mengevaluasi ya, masih. mengevaluasi brand dan itu berputar kembali. Sama ya? Heeh, Jadi bisnis sama personal itu kurang lebih hampir sama ya? sebenarnya kurang Jadi lebih kalau aku sama. bisa tarik garisnya yang tadi Paul sampaikan, itu pertama kali bahwa harus diaudit dulu tuh, Audit, diaudit kebutuhannya masyarakat apa, betul atau posisinya dia di masyarakat mau ditaruh di mana. betul Masyarakat setuju nggak atau membutuhkan nggak posisi betul. ini. Misalnya tadi seorang dokter kulit Ya, misalnya ya, dokter kecantikan itu, dia pengen seorang dokter kecantikan, dia pengen memperkenalkan dirinya sebagai seorang yang ahli di bidang kecantikan, ya diaudit dulu, masyarakat butuh kamu nggak, kan gitu ya, ya. Kalau ternyata masyarakat ya dengan wajahnya atau, mhm, kulitnya biasa-biasa aja nggak terlalu butuh, ya kamu ngapain diangkat brand yang ini, nah, brand yang lain aja, bisa kayak betul gitu ya, itu brand audit. betul, Nah, habis itu sudah di apa namanya, diaudit, kita rancang, iya bagaimana caranya mempromosikan brand iya, tadi, positioning tadi itu supaya bisa diterima sama betul. masyarakat, Kita nyusun strategi nih, ya strateginya kan, ya. Terus habis itu diaktifkan. aktifkan. Diaktifkan, kita lihat responnya masyarakat Iya, gimana. Kalau misalnya ternyata bagus, tapi ada kekurangannya, bisa dievaluasi. dievaluasi. Nah, dievaluasi kembali sampai brand-nya ini jadi. Dan itu kayaknya nggak bisa waktu cuma sekali Nggak ngomong bisa dia bisa ini ya, itu bisa. bertahun-tahun ya? Ya betul, Bertahun-tahun ya? bertahun-tahun dan, menariknya Bal, kalau di Loh Jinawi, ya Mhm, saya mewakili Loh Jinawi Borneo, bagaimana, kita sudah ada tahapan-tahapan dan itu mungkin nggak sampai setahun ya. mmm, Teman-teman itu bisa melewati proses itu mhm, dan teman-teman bisa belajar dari nol mhm, sampai nanti bisnisnya berjalan gitu ya, mhm, dan kita evaluasi lalu ada step berikutnya. ya. Nah, seperti itu. Mungkin tergantung skala bisnisnya juga ya. Ya pastinya, Skala kalau misalnya masih levelnya masih ya, masih omset-omset di bawah 3M, 5M mungkin ya itu cepet ya, cepat, cepet ya, masih lebih cepet ya. Kalau misalnya industrinya sudah gede, itu kan pasti membutuhkan waktu lebih banyak lagi betul untuk dia mempositioningkan brand baru, misalnya atau rebranding-nya. betul. Ya itu kan agak lama dia, karena banyak yang lama itu kalau aku lihat kayak gini, kalau bisa branding besar itu kan berarti dia harus ngasih tahu ke internalnya juga. Nah, itu yang Ya, biasanya lebih lama, itu itu yang lamanya. lebih lama. Cuma kalau misalnya omsetnya masih di bawah 3 miliar, itu kan bisa karyawannya masih 1, 2, 5 Ya, lah itu. wawancaranya masih Oh, masih enak gitu ya. gampang gitu ya. Jadi kita untuk nanti kamu harus kayak gini ya, nanti Iya, kamu harus kayak gini, ya itu kita, apa namanya ya, eee, mengkondisikannya lebih gampang lah daripada kita betul. korporat yang besar. Oke, itu Mhm. ada pertanyaan nih yang pertama. Nah, ini ada pertanyaan lagi nih yang kedua nih. Bagaimana sih cara menangani feedback negatif atau krisis reputasi secara cepat? Nah, gimana? Ul? Ya, pastinya kita jujur ya, Mhm, kita kalau ada feedback negatif dari customer atau konsumen yang menggunakan produk atau jasa kita, kita minta maaf saja gitu ya. Kita jujur, "Oh, kekurangan kami di sini." mhm, Dan itu kita terima, lalu kita jadikan masukan gitu ya, Bang, ya. Dan mhm, kita setelah meminta maaf gitu ya, ya kita mungkin, memberikan klarifikasi, bahkan mungkin, meminta maaf dengan mungkin ada iming-iming tertentu gitu ya, "Oh, mungkin, kembali lagi Kakak dengan mungkin ada bonus ini, diskon itu gitu ya, untuk, supaya menarik kembali customer dan mmm. memperbaiki citra kita pastinya. Jadi oke, jadi pertama kita nggak usah bantah dulu ya, kita minta maaf Jangan dulu. ya, minta Kita maaf minta saja. maaf dulu itu yang pertama ya, Ya jadi membuat emosi orang tuh jadi reda, teman-teman. Terus kemudian kita sampaikan bahwa ya, kesalahan kita itu memang ini. Jadi kita akui kesalahan kita. akui Jadi saja, minta maaf jujur. dulu. Jadi bukan mengakui dulu ya, tapi kita minta maaf dulu, baru kita terima, kita minta maaf. Ya, baru habis itu kita, kasih tahu kondisinya dan Ya kita berjanji untuk mengevaluasi lebih ya, baik lagi ke depannya. Oke, Ul. Nah, ini kita bikin cerita share sedikit nih ya. Jadi mhm kita kan tadi ngomong tentang branding nih. Kali itu mhm. juga udah ngomong latar belakangmu. Nah, apa sih yang membuat kamu jadi kalau gini ya, kalau aku lihat tuh kamu kan orangnya cukup tangguh ya. Jadi tangguh dalam, kehidupan lah. Aku ke orang teman-teman juga mungkin bisa lihat ya, dari perawakannya Paul mukanya keras ya. Keras itu ya bukan karena sering ditabokin sama orang tuanya, tapi memang karena perjalanan hidup. Perjalanan Nah, hidup. yang membentuk kamu seperti ini, kamu pernah bisnis nggak sebelumnya sih, sebelum jadi industri ini? Oh, Nah, apa sih kok bisa, kalau aku lihat kemarin lihat kamu ya, berapa kali itu menghadapi penolakan tuh tenang-tenang aja gitu loh. Orang lain kan udah kalau menghadapi penolakan kan biasanya, waduh udah lemes duluan.
Panjang sekali, Wal. Jadi memang, dari semenjak kuliah juga sudah mulai terjun ya ke pekerjaan gitu, kita terjun ke Mhm. lapangan bagaimana mencari uang tambahan bla bla bla. Lalu, ketika selesai kuliah bekerja gitu ya dan berbagai, macam pekerjaan saya Mhm. jalani dan itu saya menyambi, bahkan saya banyak mendapat ilmu untuk marketing gitu ya, itu di multi level marketing itu Uh, bagus sekali ilmunya dan banyak masukan-masukan untuk pembentukan mental mmm. juga gitu. Oh, MLM, MLM ya? MLM saya pernah. Sudah bintang berapa, Ul? Nggak nggak gini, itu sulit loh. Jadi nggak semua orang loh, aku sendiri ya, Ul, ya, aku juga Ya, ditawari beberapa kali MLM dulu waktu masih kuliah nih. mhm, Aku mikir-mikir gitu loh, aku kayaknya nggak punya kemampuan deh untuk sepede itu menjual, produk ini ke handai tolan, sahabat, apalagi ke orang lain gitu betul, loh. orang Nah, tidak dikenal. orang tidak dikenal, sama teman sendiri, sama saudara sendiri, biasanya ya Wah, ada keraguan, sales habis sales tuh, habis berantem, sales habis. sales habis ya. Nah, itu mungkin yang membentuk kamu beda dengan orang-orang yang lain. Jadi kalau bisa teman-teman seniman yang lain, mungkin karena harapnya hanya di satu satu zona ya. Betul, Kalau aku lihat kamu makanya kok ngomongnya, bisa masuk kan nggak gini loh, branding, satu lagi seni. Memang ada kaitannya sih, tapi nyebrang ini agak panjang prosesnya betul loh. betul, Kamu kok lebih cepat proses pemahaman menyeberang dari satu profesi ke satu lini industri, itu kok cepat sekali. Ternyata memang ada sesuatu yang untuk kamu, latar belakang, latar belakang itu, iya, itu nggak dimiliki sama banyak orang mungkin betul. ya, itu nggak dimiliki sama banyak orang. Ya iya, dari tadi aku ngelihat, kok kamu bisa menjelaskan secara presisi. Terus habis itu juga masalah-masalah yang ada itu ternyata kamu alami sendiri di lapangan. Betul, Bagaimana alami, caranya. Berarti kalau MLM kan kamu hafal produk kan? hafal. Hafal mati? Oh, sampai harganya malah. Oh iya, Sampai presentasinya iya iya, berapa makanya. sekian persen kita Nah dapat, iya, hafal berarti itu. berarti itu. Nah, jadi mungkin bagi teman-teman, kalau yang mau memulai bisnis juga mungkin jangan kaget ya. Jadi kok bisnis itu nggak segampang kita cuman, apa namanya, buat produk atau jualan produk doang terus selesai. Selesai, Enggak kayak gitu ternyata. enggak Gampang, bisa, harus ada proses. Kamu proses proses. berapa tahun dulu? Sampai kamu, bisa berada di posisi yang memang siap masuk ke industri? 10 tahun? Lebih kayaknya, Bang. Lebih ya? Lebih ya dari lulus kuliah ya? Ya, Dari lulus kuliah ya? Atau masih kuliah kamu? masih kuliah. Apalagi masih kuliah. Berarti sekitar 15 tahun yang lalu ya? Betul. Udah 15-an. Sampai bisa masuk ke Iya, industri industri. dan bisa, cukup lah ya menghasilkan dan lain-lainnya ya, Amin amin. itu. Nah itu berarti ya itu yang teman-teman. Jadi, eee, Paul sendiri juga mengakui bahwa perjalanan saya juga ngakuin itu perjalanan di dunia ini, di dunia bisnis terutama ya, ini jatuh bangun memang teman-teman. Jatuh kehilangan uang banyak, ya ya itu udah jadi makanan Biasa, sehari ya gitu loh, jadi nggak usah bingung. ditolak, biasa. Ditolak, terus habis itu dipinjemin uang nggak balik, Ya, itu sering banget dan ya nggak usah gumun, nggak usah ya, apa namanya, nggak usah patah semangat lah ya, itu memang, betul. ya sudah kita lakuin aja biasa aja, nanti juga dapat lagi uang, itu aja Yang kita. penting berusaha terus, Nah, berusaha terus, jangan pantang menyerah, bukan jangan pantang menyerah, jangan ya pantang menyerah, pantang ya menyerah, pantang menyerah, maju terus. maju terus pokoknya. Pokoknya kita yakin aja lah, pokoknya nanti rezeki ada lagi lah datang. Nah, masalahnya itu yang jarang dimiliki sama kawan-kawan. Nah, oke, terima kasih Ul. Jadi pembahasan kali ini menurutku, eee, meskipun kita cuma sebentar ya, Ya, itu cukup cukup membantu lah, mudah-mudahan cukup membantu teman-teman dan aku juga banyak insight baru amin amin, dari Paul tadi ya. Baru tahu juga bahwa kamu aktif di MLM dulu. aktif. Makanya setiap kita ngobrol tuh kok, ini orang nih kayaknya seniman, tapi kok paham aja ngomong ini, ngomong itu, nyambung semua. Ya mudah-mudahan, Lojinawi Borneo, di Borneo, bisa mudahlah untuk mengedukasi kawan-kawan yang ada di daerah Balikpapan Raya sana. amin amin. Sukses terus teman-teman. Jadi teman-teman jangan, sungkan ya untuk bertukar cerita sama Bang Paul Siregar ini. Siap, Ya, kalau misalnya nanti mau ngobrol-ngobrol, ajakin ngopi aja, nggak usah, mahal-mahal, kopi jalanan di beliau juga asik kok. Yang penting, apa namanya, ya catat aja kalau misalnya ada pertanyaan-pertanyaan mau diobrolin, dicatat dulu biar nggak lupa gitu loh. Habis itu datang, obrolin, ya begecekan-begecekan dikit juga mau kok. Oke gitu Ul, siap. terima kasih banyak ya. Oke, Bang. Sukses buat, Sama-sama. Lojinawi Borneo. Oke teman-teman, itu dari saya Iqbal Harahap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.